Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habijah Rangkuti dengan NIM 24405000012. Saya dari program studi Manajemen Keuangan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Makro Islam dengan judul materi kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Apa itu kebijakan fiskal Islam? Kebijakan fiskal adalah cara negara mengelola pemasukan dan pengeluaran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kebijakan ini tidak hanya soal angka dan ekonomi. Ia adalah bagian dari ibadah dan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, melainkan falah atau kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ada satu landasan utama sangat jelas dalam Al-Quran, yaitu agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di negeri kamu. Quran Surah Al-Hasr ayat 2. Selanjutnya, prinsip dasar yang membedakannya. Dalam prinsip dasar yang membedakannya ada 4 nilai inti yang menjadi ruh kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, tauhid. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Manusia hanya pengelola. Ini berarti tidak ada pemimpin yang boleh merasa bebas membelanjakan uang rakyat sesuka hati. Yang kedua, keadilan. Distribusi kekayaan harus merata. Sistem fiskal Islam secara aktif memindahkan kekayaan dari yang berlebih kepada yang kekurangan, bukan menunggu efek tetesan seperti dalam teori ekonomi liberal. Yang ketiga, maslahah. Setiap kebijakan terus mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Yang keempat, larangan israf. Pemborosan dalam anggaran negara adalah dosa. Efisiensi bukan sekedar target keuangan, tetapi kewajiban syariah. Sumber pendapatan negara Islam. Ini yang paling membedakan sistem fiskal Islam dari sistem konvensional. Yang pertama, zakat. Tulang punggung fiskal Islam. Zakat bukan donasi sukarela. Ia adalah kewajiban syariah yang setara dengan pajak dalam sistem modern, namun jauh lebih berkeadilan karena langsung menyasar 4 golongan yang sudah ditetapkan Allah. Zakat secara otomatis menciptakan redistribusi kekayaan tanpa birokrasi yang rumit. Selanjutnya, kharaj. Selanjutnya, kharaj atau pajak tanah produktif. Pajak atas lahan pertanian dihitung berdasarkan produktivitas dan kemampuan pemilik. Di era Umar bin Khattab, kharaj menjadi sumber pendapatan negara terbesar dan digunakan untuk membiayai infrastruktur serta kebutuhan publik. Selanjutnya, jizyah atau pajak bagi non-muslim. Warga non-muslim membayar jizyah sebagai kontribusi kepada negara, sebagai pengganti kewajiban militer. Sebagai imbalannya, negara wajib melindungi jiwa,
harta, dan hak-hak mereka. Selanjutnya, ushara. Pajak atas perdagangan lintas wilayah, tarifnya berbeda. 10% untuk pedagang non-muslim, 5% untuk jizmi, dan 2,5% untuk pedagang muslim. Selanjutnya, ganimah atau fai. Harta rampasan perang dibagi sesuai ketentuan Quran Surah Al-Infal ayat 41. Sementara fai, harta yang diperoleh tanpa pertempuran sepenuhnya, menjadi milik negara untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya, wakaf. Aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hasilnya terus mengalir untuk membiayai masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum seperti berkelanjutan lintas generasi. Pengeluaran negara. Apa yang diprioritaskan dalam pengeluaran negara? Islam menetapkan urutan prioritas belanja negara yang jelas. Yang pertama, kebutuhan dasar rakyat miskin. Alasannya kewajiban kolektif. Yang kedua, pertanahan dan keamanan. Alasannya melindungi jiwa dan wilayah. Yang ketiga, infrastruktur publik. Alasannya jalan, irigasi, fasilitas umum. Yang keempat, pendidikan dan kesehatan, menjaga akal dan jiwa. Yang kelima, gaji aparatur negara. Alasannya yang layak, tidak boleh berlebihan. Yang keenam, yaitu cadangan dan dana darurat. Alasannya antisipasi kritis. Baitul Mal adalah institusi pengelolaan keuangan negara Islam. Didirikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan secara sistematis oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tugasnya mengumpulkan semua sumber pendapatan negara, mendistribusikan kepada yang berhak secara adil, mengelola aset publik secara transparan, membiayai seluruh kebutuhan sosial masyarakat. Yang membedakan Baitul Mal dan lembaga keuangan modern adalah dimensi akuntabilitas gandanya, bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruang untuk korupsi dalam sistem yang meyakini bahwa setiap sen akan dihisap di akhirat. Implementasi di era modern. Sistem fiskal Islam bukan hanya teori klasik, ia hidup dan terus berkembang. Di Indonesia, Basnas mengelola zakat nasional, sukuk negara, SBSN rutin diterbitkan untuk membiayai infrastruktur. Wakaf produktif mulai dikembangkan oleh BWI untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Di Malaysia, salah satu pasar sukuk terbesar di dunia, sistem zakat terintegrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah negara bagian. Negara-negara Teluk, Arab Saudi dan Kuwait mengelola sovereign wealth fund dan prinsip-prinsip syariah untuk pengelolaan kekayaan minyak demi generasi mendatang. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu kebijakan fiskal Islam dalam sistem yang lengkap, adil, dan visioner. Ia memiliki instrumen yang canggih, zakat, wakaf, sukuk, prinsip yang kokoh yaitu keadilan, larangan riba, maslahah, dan tujuan yang mulia atau falah. Yang paling membedakan dari sistem manapun di dunia adalah bahwa pemimpin dalam sistem fiskal Islam tidak hanya takut kepada auditor, mereka takut kepada Allah. Dan rasa takut itulah yang menjadi penjaga paling efektif dari penyalahgunaan keuangan negara. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.